Gaudium et Spes 48 mengatakan perkawinan adalah persekutuan mesra hidup dan cinta. Jadi di dalam perkawinan itu ada ikatan kehidupan. Maka dalam kehidupan perkawinan tidak sah, maaf ya, tidak sah. Kalau Anda, maaf, mau memberikan dana pada ibu Anda tanpa ngomong pada pasangan Anda, itu sudah salah. Karena masalah Anda, suami, adalah masalah istri juga. Dan masalah istri adalah masalah suami juga. Jadi tidak benar kalau kita diam-diam menyokong ibu kita, orang tua kita tanpa tahu pasangan kita. Itu sudah tidak ada persekutuan hidup. Itu sudah tidak ada kebersamaan hidup. Kebersamaan itu berarti apa? Sama. Seia sekata. Maka kalau saya itu dimarahin oleh ayah, dimarahin, kamu itu bodoh, kamu itu salah gitu. Saya lari kepada ibu, gak pernah ibu mengatakan, ya wes lira popo bapakmu ki gendeng. Jo dirungokke. Gak pernah. Ibu ndak akan pernah menjelek-jelekan ayah. Di saat ayah nempeleng saya sakit, saya lari pada ibu. Ibu hanya memeluk. Ibu hanya memeluk. Dan ibu tidak pernah menjelekkan ayah. Ibu hanya mengatakan, sini, gak apa-apa. Ibu sembuhkan. Di saat saya dibodoh-bodohkan oleh ayah, kamu bodoh le bodoh. Adik-adikmu ki ranking 1, 2, kamu tuh 35. Lalu saya jawab, tapi kan konsisten, saya 35. Iya konsisten tapi di bawah terus. Gitu ya. Kamu tuh bodoh, memalukan. Ibu selalu langsung memeluk saya, sini kok gak apa-apa. Anak ibu harus ada yang bodoh. Kalau ada yang pinter harus ada yang bodoh. Lalu saya ngomong, kalau begitu Eko bodoh gak apa-apa ya bu. Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya ya nak. That's my mom. That's my mom. Tidak pernah merendahkan ayah. Gak pernah. Dan ayah pun kita kan selalu protes. Ibu kan pulang kerja, anak-anak pulang sekolah. Kami tidak punya asisten rumah tangga. Jadi kita nunggu ibu masak. Masak yang paling cepat masak apa? Apa? Sayur bening. Sayur bening yang tidak pernah ada musim sayurnya adalah apa? Bayam, betul. Bayam. Dan sayur bayam itu harus selalu ada apa? Jagung. Dan kita selalu ngomong bayam terus, bayam terus. Tempe neh. Bapak selalu ngomong, le, bayam mbokmu ki enak tenan, sehat. Bayam aja sehat gitu ya. Sampai sekarang saya asam urat jadinya gitu ya. Jadi perhatikan, saya melihat ayah dan ibu tidak pernah merendahkan. Tidak pernah merendahkan. Bahkan yang menarik adalah apa? Kalau ayah pulang, saya tidak pernah melihat ibu itu langsung ngadu pada ayah. Enggak, langsung ngomong, Pak. Enggak, ayah pulang tuh ibu selalu sikapnya. Oh, pulang pak? Ya, capek aku. Oh, ya. Ibu biarkan. Karena kalau laki-laki pulang, yang baru nyampe itu tubuhnya doang. Rohnya masih di jalan. Baru setelah itu bapak duduk, ibu selalu buatkan 2 minuman. Kopi dan nasgitel. Teh panas legi kental. Itu selalu kotek. Lalu bapak itu nyeruput. Dan diem. Duduk diem. Ibu pun diam. Setelah itu baru setelah tenang baru ngobrol mereka. Dan ayah itu kalau ibu tidak ada langsung le.
kopi mbokmu ki jos. Enak. Ra ono kopi sing ngalahke buatan mbokmu. Eko kan mendengar toh. Eko juga ingin dipuji oleh ayah. Suatu saat ibu belum pulang. Saya buatkan kopi untuk ayah. Ayah minum langsung. Kopimu koyo uyuh jaran. Raina. Lalu akhirnya saya nanya ibu, Bu, beritahu dong apa buat kopi, aku ingin buat kopi, ayah senang biar aku dipuji. Matematika enggak pernah dipuji, ranking enggak pernah dipuji. Saya selalu anak bodoh dan ngaco. Bu, sekali-kali ayah muji saya. Ya wes, gawean kopi. Apa resepnya Bu? Telu sijile. Apa telu? Telu sendok kopi, siji sendok gula. Iku bapak mungkin senengnya koyo ngono. Wah, saya diam-diam, saya buatkan. Saya buatkan, Pak, kopi. Apa nih? Kopi Pak. Enak, ini pasti enak. Saya enggak cerita ini resep ibu. Lalu diminum, ayah berkata, podo ra enak, cuer koyo ngene. Koyo uyuh. Saya protes pada ibu. Bu, katanya 3-1. Tapi kok aku buat gak enak. Langsung ibu berkata, Le, yen aku nggawe tambahi itu sithik cuh ngono. Saudara-saudara orang Jawa tahu toh, air ludah itu adalah apa? Jampi-jampi supaya lengket gitu ya. Jadi dikasih itu, tuh gitu. Bapak tidak pernah tertarik pada wanita manapun gitu ya. Jelas Bu? Jadi nanti lagi kalau buatkan sesuatu, kasih air ludah sedikit gitu ya. Cuh gitu ya. Loh, ludah ibu itu mujarab. Saya jatuh, datang ke ibu, Bu jatuh, buluh, wish. Benjot, wish. Sekarang sayang ibu saya sudah meninggal dan air ludah ini tidak kutemukan di apotik manapun. Bapak ibu lihatlah rupanya apa yang membuat perkawinan itu menjadi hebat. Karena saling menghargai. Bukannya saling melecehkan pasangan. Wajah Anda sudah tidak jelas semuanya. Antara hidup dan mati. Saya break dahulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kalau kita sudah melihat bahwa perkawinan adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Perkawinan adalah sebuah perjalanan yang effortful, menuntut usaha keras dari dua-duanya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh gereja di dalam Kejadian. Di dalam kitab Kejadian bisa dilihatkan di dalam screen. Nah ini oke. Di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi rupanya Tuhan Allah itu memikirkan manusia. Jadi Allah itu tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Allah pun memelihara manusia. Dan bahkan Yesus di dalam Injil Matius jelas sekali mengatakan apa? Apa yang dipersatukan Allah. Jadi perkawinan itu adalah karya Tuhan. Karya Tuhan. Kalau Anda sampai mengkhianati pasangan Anda, itu berarti apa? Anda menyakiti Tuhan. Dan di dalam kitab suci dikatakan juga, manusia tidak baik seorang diri dan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Jadi Tuhan Allah tahu bahwa kebaikan itu hanya bisa terjadi kalau yang hadir itu penolong. Bukan yang membuat repot. Penolong. Saya seringkali terharu pada saat melihat sosok ayah. Namun kekaguman saya muncul setelah saya berdamai dengan ayah. Saya mulai kagum lagi dengan ayah. Saya mulai lagi bangga dengan ayah pada saat saya sudah bisa memaafkan ayah. Nanti di dalam proses kedua saya akan berbicara. Tetapi salah satu kekaguman ayah adalah ayah tidak pernah tega melihat ibu repot sendiri. Jadi kalau ibu sedang masak dan cucian banyak, rumah masih berantakan, ayah selalu berkata, "Kok, ayo cuci bareng-bareng dengan ayah. Sama-sama kita bereskan. Jangan enak melihat ibumu capek sendiri, kita juga harus bantu ibu." Itu. Jadi ayah tidak pernah mau ayah diam, duduk, dan ibu bekerja. Enggak. Anda ingat toh dalam kisah saya, kalau sudah di tanggal 20, itu adalah tanggal yang rawan. Karena uang gaji itu udah mulai habis. Maka kalau udah tanggal 20 ke tanggal 31, yang suruh ke warung itu Eko. Selalu, "Kok neng warung. Tumbas napa Bu? Tuku iki. Artonipun pundi Bu? Ngutang sik le. Ngutang." Sehingga saya kalau ke warung itu, mbah yang punya warung itu selalu berkata, "Ngutang neh yo le." "Nggih mbah, kok ngutang terus?" Dan ibu pinter, kalau ngutang saya yang dimajukan ke depan. Maka saya itu dari dulu rupanya diciptakan oleh Allah untuk menjadi romo pencari dana. Karena wajah saya itu wajah kasihan gitu ya. Orang kayak gini kasihan banget sih gitu. Saya juga kalau mbah, utang mbah, ayo mbah. Gitu. Lalu ya wes, rapopo, tapi kalau yang bayar utang, ibu. Lalu setelah saya jadi romo, saya datang ke warung itu lagi. Lalu si mbahnya masih hidup hebat gitu. Lalu arep ngutang neh le. "Oh, aku wis dadi romo tak tuku iki warung," kata saya. "Duit po?" "Oh, sultan saiki," kata saya itu. Jadi kita selalu di dalam keluarga, ayo bekerja bersama. Tidak ada satu anak pun tidak punya tanggung jawab. Kita punya tanggung. Bangun tidur itu ayah itu selalu tangi, wis esuk. Dan saya tahu kalau udah bangun tidur, apa yang harus saya lakukan? Saya langsung nyapu, ngepel, dan mensikat sepatu tentaranya ayah. Itu tugas pagi saya. Dan kelap sepeda. Setiap hari kami punya tugas. Dan rumah berjalan supaya apa? Supaya kita bisa merasakan apa artinya tanggung jawab. Apa artinya menjadi penolong. Apa artinya supaya kita merasakan apa artinya kita punya keluarga. Dan penolong itu dituntut oleh Tuhan. Penolong yang sepadan itu dituntut oleh Tuhan untuk apa? Next, lihat di sini. Untuk hal yang paling berat, yaitu pengampunan. Bapak Paus Fransiskus di dalam pertemuan keluarga sedunia pernah menulis kata-kata yang indah. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna.
Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak akan ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Jadi pengampunan memang tidak akan pernah membuat saya terlupa. Lupa akan sakit, tidak mungkin. Tetapi pengampunan membuat kita membangun jembatan lagi. Supaya bisa berkomunikasi lagi. Jadi pengampunan itu membuat kita supaya tidak ada tembok. Jadi luka itu membuat kita tembok. Tetapi pengampunan itu kita membuat jembatan. Saudaraku, walaupun Anda mungkin pernah mendengar kisah luka kehidupan saya terluka, sangat terluka oleh ayah. Ayah saya keras. Ayah saya kasar, ayah saya memukul. Tadi saya ditanya oleh seorang bapak, apakah Romo, ya saya tahu 1 menit lagi. Apakah Romo merokok? Saya mengatakan tidak, saya tidak merokok. Loh kenapa? Udah gak kawin kok gak merokok? Saya mengatakan, Pak, saya terluka dengan rokok. Saya kelas 3 SD ketahuan merokok oleh ayah. 3 SD. Saya memang nakal. Cuma sudah bertobat. Kalau Anda nakal, enggak tobat-tobat toh. Waktu saya ketahuan merokok oleh ayah, saya dibentak oleh ayah. Kamu merokok. Dan saya selalu tuh berusaha untuk berbohong. Enggak, aku enggak merokok. Masa aku masih kecil merokok, aku enggak merokok. Lalu ayah langsung keras. Kamu merokok. Dan saya mengatakan, iya Pak, langsung dihajar saya. Tampar. Dan pada saat saya ditampar, saya menatap ayah. Dan itu tidak boleh. Ayah makin kesal, dia lemparkan sepatu boot yang tinggi ke bibir saya. Bibir saya pecah, gigi saya patah. Saya kabur dari rumah. Saya masih ingat. Saya lari ke sawah. Dan di sawah ada kaleng. Saya gambarkan itu ayah saya. Saya tendangin kaleng itu. Nih ayah nanti kalau Eko udah besar diginiin. Ayo berkelahi setelah Eko besar. Sekarang Eko gak berani, masih kecil. Dan sampai sore ayah tidak mencari saya. Yang mencari saya ibu. Ibu. Pengalaman itu begitu menyakitkan. Sampai akhirnya apa? Sampai saya setelah menjadi imam pun tidak punya rasa sayang pada ayah. Suatu saat waktu saya kuliah di Filipina, saya berdoa. Dan imam yang memimpin doa menyuruh membayangkan supaya kalau ayahmu meninggal. Dan saya tidak menangis. Setitik air mata pun tidak ada. Bahkan saya berkata, ya udah selamat jalan ayah. Tugas kamu sudah selesai. Tapi pada saat saya membayangkan ibu, saya menangis. Saya dekat sekali dengan ibu. Saya enggak kuat. Saya enggak tahan. Ibu adalah sungguh wanita yang paling menyayangi saya. Menerima saya apa adanya. Ayah tidak. Ayah lebih bangga dan sayang pada 3 adik saya. Maka waktu saya jadi pastor, saya ziarah ke Israel ataupun ke Roma, saya cari liontin yang paling mahal untuk ibu. $500 pun saya beli liontin untuk ibu. Saya diberi hadiah oleh umat, Romo inti untuk oleh-oleh. Saya belikan semuanya untuk liontin. 1 liontin $500. Saya pulang, saya senang sekali. Bu, ini liontin untuk ibu. Dan ibu senang sekali. Ibu pakai sampai ibu meninggal. Ibu senang. Dan waktu saya kasih kepada ibu, piro le? $500. Larang le, rapopo bu. Kanggo ibu rapopo. Lalu bapak datang tiba-tiba. Kanggo aku apa? Rosario pak Rosario. Piroki $1.
Begitu jauhnya saya dengan ayah. Saya tidak pernah nyaman duduk dengan ayah. Enggak. Saya kalau duduk dengan ayah, ya sudah, saya pergi. Paling cuma, Pak, wis, pergi. Saya nggak pernah ngobrol. Enggak pernah ngobrol. Saya enggak pernah cerita dengan ayah. Enggak. Pada suatu hari, dosen saya berkata, kamu harus bereskan hubungan kamu dengan ayah. Akhirnya saya harus membereskan. Kami retret. Dan waktu saya telepon ayah, ya kita retret yuk keluarga. Ayah, ibu, dan adik-adik. Apa jawab ayah? Raiso, aku akeh tugas neng gereja. Pak, saya Romo. Saya katakan retret. Lalu jawab ayah, oh baik Romo. Taat kata saya. Dan saat retret, akhirnya baru tahu kenapa ayah begitu kasar pada saya. Karena kakek kasar dan keras kepada ayah. Rupanya dia mendapatkan perilaku yang kasar dari kakek. Dan tanpa sadar dia lakukan itu untuk saya. Dan setelah itu saya mengerti. Dan akhirnya saya berdiri dan, Pak, boleh enggak saya memeluk kamu? Dan saya peluk ayah sampai begitu lama. Dan ayah menangis. Dan ayah berkata, ini pelukan yang indah ya kok. Ya Pak, terima kasih. Saya belum pernah dipeluk oleh ayah loh. Sekarang saya baru sadar, saya punya ayah. Dan Bapak Ibu, seluruh luka saya tidak saya lupakan. Tetapi setelah pelukan itu, saya begitu dekat dengan ayah. Sekarang apapun ayah ngobrol dengan saya. Bahkan ayah konsultasi dengan saya. Sampai akhirnya tumben konsultasi mbak aku. Jarene bodoh. Dan ayah berkata, kowe mbien bodoh saiki sitik pinter. Dan kemarin lucu lagi, ayah saya sudah tua 79 tahun, budek, dua-duanya ompong giginya. Lalu dia mengeluh pada saya, kok aku ki saiki ra krungu apa-apa yen ning gereja Romo khotbah apa-apa ra ngerti apa-apa. Terus saya tanya, isih manggut-manggut ora? Isih. Ra krungu ya manggut-manggut aku. Terus saya tanya, terus piye? Aku tuku hearing aids, alat bantu dengar. Terus piro? Wah, larang kok. 18 yuta. Wah, larang teman Pak. Iya, loro. Kanan kiri. Oh, saya pikir cuma 5 yuta. Yang 5 yuta iki kanggo tuku iki mbek untuku. Tuku untu palsu. Saya iki ra iso tuku untu. Terus saya berkata, ya sudah Pak, ayo Eko belikan. Oh iya, kowe tuku arep tukokne aku untu palsu. Ya Pak, kita cari gigi palsu yang second, kata saya itu. Lalu ayah kaget ayah itu. Second, apa ono? Ono, sing mati kan ora dinggo untune. Lalu ayah berkata, kamu dulu saya sakiti, sekarang kamu menyakiti aku ya. Jadi lihat, pada saat kita sudah bisa mengampuni, apa yang terjadi? Kita membangun jembatan kembali. Jadi pengampunan itu bukan masalahnya mampu atau tidak. Nggak akan mampu, mampus yang ada. Nggak bisa. Apalagi yang menyakitkan adalah orang yang Anda sayang. Orang yang Anda cintai. Orang yang Anda begitu percaya mengkhianati engkau. Dan Anda harus mengampuni dia. Kose. Tak pateni sik, wis ngono baru tak ampuni. Tidak bisa. Bapak Ibu, pengampunan itu miliknya Tuhan. Jadi manusia bisa mengampuni kalau manusia minta kekuatan dari Tuhan. Kalau sebagai manusia, Bu, kalau ibu sebagai manusia disakiti oleh suami, apa yang akan ibu lakukan?
Bales ya, dibales. Suami punya pacar satu, saya satu lusin. Emangnya cuma dia yang bisa? Saya juga bisa. Ya. Manusia secara manusiawi apa? Balas itu. Tapi pada saat manusia tinggal di dalam Tuhan, Allah yang akan mengubah hatimu. Dan yang terakhir, mari kita perhatikan bahwa kita butuh mendidik anak kita. Di dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan orang tua harus menjadi pendidik yang pertama dan utama. Dan bagaimana orang tua mendidik? Dalam Konsili Vatikan kedua mengatakan lewat contoh, teladan, bareng-bareng. Jangan cuma nyuruh, sekarang enggak bisa anak sekarang ke gereja. Bareng, sama-sama. Doa, enggak bisa, sama-sama. Berdoalah bersama-sama. Karena anak itu butuh apa? Melihat orang tuanya. Adik saya nomor 3 itu dosen akademi perawat. Suaminya kerja sebagai pegawai negeri. Adik saya tinggal di Bandung, suaminya tinggal di kota Kerawang. 1 bulan sekali pulang. Suatu saat saya mengunjungi rumah adik saya dan suaminya pulang. Pada saat suaminya pulang, adik saya langsung memeluk suaminya. Pak, dia peluk. Lalu keponakan saya masih kecil. Dia ngeliatin, pelukan. Lalu dia lari. Lari kemana? Lari menyelip di antara ayah ibu dia. Lalu saya berkata, wow, ini pendidikan. Ini pendidikan. Jadi anak itu belajar mencintai, belajar mengampuni. Menjadi anak yang dihargai pada saat ayah ibunya ada lingkaran cinta. Pada saat ayah ibunya mengungkapkan cinta dan kasih sayang, anak belajar dari situ. Maka Bapak Ibu, kita harus tahu bagaimana bahasa cinta pasangan kita. Karena bahasa cinta pasangan kita kan berbeda-beda. Ada yang walaupun Anda sudah melayani, sudah kerja keras, istri gak pernah merasa kamu gak mencintai saya ya. Lalu suami, aku ki modar-modaran, golek date. Itu gak dirasakan mencintai kamu. Ya tapi kamu gak pernah bilang I love you pada aku. Berarti apa? Oh berarti istri saya butuh diberi kata-kata I love you. Maka Pak, kalau ibu selalu mengeluhnya, kamu gak pernah ngomong sayang padaku. Lakukan Pak, itu dia mengharapkan. Jadi setiap pagi, Mom, I love you, I love you, I love you, full, I love you. Berarti istri itu butuh kata-kata pujian. Pak, pujilah. Kalau istri selalu berkata, kamu tuh gak pernah memuji aku ya. Kamu tuh selalu menghina, menyerahkan. Itu berarti apa? Dia butuh dipuji. Puji Bapak, puji. Karena wanita itu pada saat dia butuh pujian, dia merasa diakui. Saya pernah pergi ke undangan, dijemput sama suami istri. Suaminya tiba-tiba datang ke pasuran, Romo ayo berangkat. Loh Pak, ibunya mana? Masih dandan Romo. Terus ya jemput Romo dulu, baru kita pulang lagi. Kita jemput istri. Itu perjalanan setengah jam, berarti sudah setengah jam ya Bapak. Balik lagi ke rumahnya, berarti berapa? 1 jam. Sampai sana saya tanya, Pak mana istri? Belum selesai Romo. Lalu suaminya berkata, Ma Romo sudah ada. Apa istri itu berkata, suruh tunggu sebentar. Ya Allah Pak, gitu ya. Untung bukan istri saya Pak, kata saya. Saya baru 1 menit saja sudah bisa merasakan penderitaan Bapak seumur hidup. Ya Pak, saya sabar ya Pak, gitu ya.
Dan setelah keluar Bapak Ibu yang terkasih, perempuan kan tidak pernah percaya diri kalau belum memakai rayuan Pulau Kelapa itu tuh. Lalu kita lihat ibunya, hah? Bapak juga, hah? Lalu istrinya, apa? Bapak Ibu, tolong Pak, puji istri bukan berdasarkan realitas. Pujilah berdasarkan harapan dia gitu ya. Mom, beautiful, beautiful. Dalam hati aja berkata, tapi bohong gitu. Loh, itu yang dia minta, itu yang diharapkan. Jadi kalau istri memang membutuhkan kata-kata peneguhan, berikan. Tapi kadang-kadang istri juga berkata, Mah, Pah, kamu ndak pernah memeluk saya ya. Kamu tuh kemana-mana ndak pernah mengungkapkan sayang kamu. Aku tuh dipeluk, disayang. Itu dia mau minta. Karena dengan dipeluk berarti dia merasakan dicintai, disayang. Peluklah Pak, peluk. Dia sedang kerja, peluk. Walaupun sudah tidak jelas bentuknya, gerinjel-gerinjel di sana. Ya sudahlah, nih ini lekak-lekuk ya. Kalau mobil tuh harus 4x4 nih melewatin ini gitu. Udah peluk. Gitu. Berarti itu adalah sesuatu yang dia butuhkan, dia perlukan. Ada juga perempuan yang mengatakan, sudah lama kamu tuh gak pernah ngasih hadiah sama aku, kasih hadiah. Aku ulang tahun, kita perkawinan, gak pernah ngasih hadiah. Nah, dia mengharapkan hadiah. Tapi kalau suami gak akan nuntut apa-apa. Dia akan diem. Mau apa? Terserah. Ini mau? Itu mau? Udah. Nggak banyak omong. Tetapi wanita selalu tahu apa yang dibutuhkan oleh laki-laki. Kepekaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih. Di saat relasi suami istri kuat. Maka apa? Maka Anda akan selalu merasa perkawinan adalah anugerah terindah. Kesaksian terakhir yang saya lihat waktu ibu saya selesai pensiun bekerja, ibu saya kena stroke. Tidak bisa apa-apa dan ibu hanya tertidur. Bapak Ibu tahu yang merawat ibu adalah ayah. 8 tahun ibu sakit stroke, 2 kali masuk ICU. Ayah yang membopong ibu, ayah memandikan ibu. Sampai kami anak-anak tidak tega. Suatu saat kami berkata, ayah kita cari perawat biar dibantu. Kalau Bapak ndak bisa kita patungan anak-anak. Ayah berkata apa? Ora, bien, kayak aku nom, mbokmu ki apik melayani aku. Yen saiki mbokmu gering, iki jatahku melayani dia. Sampai saya berkata, edan. Dan pada tahun ke-7, ayah tiba-tiba sakit. Dan saya mengantar ayah ke rumah sakit. Ke Boromius. Dan dokter mengatakan, Bapak kena penjepitan HNP. Bapak tidak boleh mengangkat lagi barang-barang yang berat ya Pak. Anda tahu pada saat diomongin kayak gitu, Bapak menangis. Lalu saya berkata, tentara menangis. Aneh. Lalu Bapak berkata, kok aku nangis bukan kesakitan. Nah terus apa? Aku tadi oleh dokter dikatakan tidak boleh bawa barang-barang yang berat lagi. Lalu sopo yang mau mengangkat ibumu? Wow. Di saat sakit beliau masih ingat istrinya. Dan waktu ibu di ICU yang kedua,
saya mendekati ibu, saya menemani ibu di rumah sakit. Lalu saya tuh mau menghibur ibu supaya ibu tidak kesakitan. Lalu saya pegang tangan ibu, bu. Ibu hanya bisa melirik, opo, bu, nanti kalau masuk surga jangan cari ayah. Ireng, elik, nyebelin. Dan ibu berkata, ora, aku golek bapakmu. Bapakmu ki apik. Ora, aku tetep mbek bapakmu, ora apa-apa. Wow, ibu tidak pernah menyesal dipersatukan dengan ayah. Sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu ibu saya meninggal. Dan di saat meninggal, ayah berkata hal yang tidak pernah kulupakan. Ayah berkata, saya bahagia, ibumu tidak sakit lagi. Sekarang saya yang sakit. Karena saya ditinggalkan oleh orang yang saya sayang. Saudaraku, perkawinan menjadi indah dikala Anda sungguh-sungguh mencintai pasangan Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih.